Dari kaki Gunung Tambora inilah ia dibesarkan. Pria yang murah senyum ini dilahirkan di Sumbawa Besar pada tanggal 18 Mei 1972. Zulkifli Mansah, nama yang disematkan oleh orang tuanya. Mansah pada nama akhirnya adalah kombinasi dua nama kakeknya, Man dari Mancawari, Syah dari Syahrudin. Dari tempaan alam Sumbawa yang keras dan gersang, ia tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Deretan prestasi telah diukirnya sejak kanak-kanak. Puncaknya, ia terpilih mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB pada kompetisi pertukaran pelajar antara Indonesia-Australia selama setahun pada tahun 1989. Selepas menuntaskan pendidikan tingkat atasnya, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia adalah pilihannya. Di kampus yang melahirkan ekonom, arsitektur, dan begawan hebat negeri ini, Bang Jul tidak hadir sebagai penggembira kampus. Prestasi moncer diukirnya dari berbagai lomba yang diikutinya. Puncaknya adalah ia terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia 1994-1995 yang kini menjelma sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI. Selepas lulus dari UI, Bang Jul melanjutkan pendidikan ke Inggris. Hingga pada 1997, dia sukses meraih gelar Master bidang pemasaran dan bisnis internasional. Disiarkan langsung dari Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Selamat datang dalam acara Bincang Gemilang 3 tahun Zulrohmi, Jumat 17 September 2021. Terimalah persembahan Tari Gandrung.
Baik, tepuk tangannya meriah untuk Tari Gandrung. Baik, selamat datang kepada Bapak Sekda Nusa Tenggara Barat. Beri aplaus untuk beliau. Selamat datang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Baik, mohon izin hadirin yang kami hormati, tadi diawali dengan pementasan tari kreasi yaitu tari gandrung. Tari yang merupakan sejarah yang melegenda, di mana tarian tersebut merupakan tarian yang dibawakan oleh para wanita atau perempuan untuk menyambut para tentara yang datang dari medan laga. Jadi menghibur mereka yang sudah pulang dari medan laga sehingga bisa berkumpul kembali kepada keluarga mereka. Namun sudah dimodifikasi dengan tarian ini merupakan tarian penyambutan untuk para tamu-tamu yang datang di Nusa Tenggara Barat. Tadi dibawakan oleh langsung dari SMAN 6 Mataram. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk SMAN 6 Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini Jumat 17 September 2021 bertempat di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat, kita bersama-sama untuk hadir dalam acara Bincang Gemilang 3 tahun Zulrohmi. Tepuk tangan yang paling meriah. Telah hadir bersama kita Bapak Sekda Nusa Tenggara Barat dan para pejabat OPD Pemprov Nusa Tenggara Barat, serta yang paling bahagia merupakan warga Nusa Tenggara Barat yang duduk di kursi-kursi bagian belakang. Tepuk tangan untuk Anda. Dan kami sapa juga warga Nusa Tenggara Barat yang menyaksikan langsung live dari Facebook, Instagram, dan YouTube dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sore hari ini Anda akan ikut secara langsung dalam acara Bincang Gemilang 3 tahun Zulrohmi. Langsung saja kita dengarkan pengantar Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Please welcome Dr. Najamuddin Ami, SOS MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan Bapak Dr. Andes Haji lalu Gita Aryadi MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Asisten 3 yang sempat hadir, Bapak-bapak Kepala OPD sebagai narasumber, ada Pak Kadis Pariwisata, berikan tepuk tangan dulu. Ada Pak Kadis Perindustrian, Ibu Kadis Perindustrian, Ibu Yanti. Ada Pak Dr. Fikri, Kadis Kesehatan. Hadir juga ini Kang Dani, Kadis LHK. Kemudian ada Bang Fatur Rahman, Kadis Perdagangan. Hadir juga bersama kita juga Kadis Pertanian, ya.
Kemudian Direktur LPP NTB, Beasiswa NTB, Bang Irwan Rahadi beserta dengan tim. Ada hadir ya? Alhamdulillah ada hadir. Adik-adik semua, kemudian ada penerima manfaat dari beberapa program unggulan yang sama-sama kami hormati. Para warganet yang menyaksikan secara live streaming kegiatan Bincang Gemilang sesi ke-6 ini Pak Sekda. Sesi ke-6 setelah kita launching beberapa bulan yang lalu, yang langsung di launching pertama kali oleh Bapak Gubernur, kemudian yang kedua dihadiri juga oleh Ibu Wakil Gubernur. Kali ini kami mohon kesediaan nantinya kepada Pak Sekda untuk memberikan kita sambutan sekaligus menandai penghikmatan dari 3 tahun Bang Zul dan Umi Rohmi memimpin Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi sebelum acara ini dimulai, beberapa video-video dari dinas OPD kita yang sudah disampaikan kepada kami sebelumnya sudah kita putarkan. Kemudian nanti sepanjang acara ini kita akan mengikuti dan menyimak sekaligus mendengarkan capaian-capaian dari program unggulan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan diawali dengan videonya masing-masing, kemudian akan didalami juga oleh host kita, Mbak Mia dari TVRI NTB. Ya saya lupa tadi ini ada Bu Sani dari Kepala LPP TVRI NTB juga hadir bersama dengan kita. Teman-teman wartawan juga hadir bersama dengan kita juga semua di sini. Dan yang terakhir yang penting kami sampaikan lewat kesempatan ini Pak Sekda, bahwa Bincang Gemilang ini disupport oleh Kepala UPT dari Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta dengan jajaran. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala SMA 5 dan Kadisdikbud yang sudah menyumbangkan tarian gandrung dan gendang belik di depan juga kami mengucapkan terima kasih. Pada akhirnya nanti kepada seluruh pendukung acara ini kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan nantinya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Pak Sekda, sekaligus menandai dari launching video-video yang dipersembahkan untuk masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nantinya secara kontinu akan diputarkan di media sosial OPD-nya masing-masing. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya boleh dong lebih meriah lagi. Jangan sepi-sepi kita seperti di bioskop ya. Oke. Langsung saja hadirin yang kami hormati, tentunya untuk warga Nusa Tenggara Barat yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan, kita dengarkan bersama sambutan dari Sekda Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Lalu Gita Aryadi MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang saya cintai, hormati, banggakan Bapak-Bapak Kepala UPD, Bapak Ibu Asisten 3, Bapak Sahibul Bait tentunya, Kominfotik, tepuk tangan yang menginisiasi acara ini. Kadis Pariwisata, Bapak Kadis Lingkungan Hidup hadir, Kadis Perdagangan, bosnya TVRI NTB, Bu Sani, tepuk tangan Bu Sani juga hadir. Pak Kadikes, banyak lagi yang dari depan ini agak silau-silau, tidak terlalu terang saya lihat. Tentu adik-adik yang berkesempatan hadir, baik hadir in maupun hadir out,
yang di luar ruangan yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Singkatnya, segenap yang mengikuti acara ini dengan baik, mudah-mudahan apa yang menjadi pesan dari acara ini akan kita bisa tangkap dalam bincang gemilang yang ke-6 ini. Alhamdulillah wa syukurillah, semua dalam keadaan sehat walafiat, semua menerapkan protokol COVID. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk sama-sama sesegera mungkin melandaikan situasi, berharap mudah-mudahan COVID-19 ini berlalu. Alhamdulillah dari waktu ke waktu memang ada progres yang membahagiakan, menggembirakan saat ini dibanding beberapa saat-saat sebelumnya. Ada PPKM level 4, Kota Mataram sekarang sudah keluar menjadi level 3. Kemudian yang level 3 ada yang bermigrasi menjadi level 2. Mudah-mudahan pada saatnya menjadi level 1 semua, sehingga benar-benar kita pastikan daerah, negara dan mungkin muka bumi ini sudah terbebas dari COVID-19. Namun demikian kita tetap waspada dan masih dibutuhkan komitmen dan kerja keras kita untuk menuntaskan masalah COVID ini. Mengapa demikian? Di berbagai kesempatan saya sampaikan kilas balik bahwa pada tahun 2020 2 bulan kita mengalami COVID di provinsi, kita lakukan rapat koordinasi memprediksi tingkat keseriusan COVID tahun 2020. Waktu itu statistik dibahas, kesimpulannya diperkirakan tahun 2020 temuan COVID positif akan mencapai angka 5.000 kasus. Ketika saat itu angka baru pada ukuran ratusan, angka 5.000 ini bagi saya sungguh angka yang terlalu besar dan mengada-ada. Saya belum percaya angka 5.000 itu akan terjadi tahun 2020. Tapi apa faktanya? Tiap malam saya merilis dari Dinas Kesehatan melaporkan perkembangan COVID. 31 Desember 2020, angka temuan COVID-19 pada angka 5.665 kasus. Bukannya mendekati tapi ngerajang dia, melampaui. Memasuki 2021 kembali kita lakukan konsolidasi, memprediksi bagaimana perkembangan COVID-19 tahun 2021 saat ini. Waktu itu juga dipaparkan analisa statistiknya, diprediksikan 2021 ini akan terjadi kasus sekitar 23.600-an. Artinya 4 atau 5 kali dari temuan kasus tahun 2020. Lagi-lagi saya tidak mempercayai prediksi ini. Belik lalu dia. Bagaimana mungkin 4 kali 5 ini betapa bahaya. Tapi baru bergerak Januari Februari. Januari Februari average waktu itu 85 kasus. Saya menjadi terhenyak. 83 average, andai 365 hari, maka ini angka bisa mencapai seperti apa yang diprediksikan. Bagaimana kondisinya saat ini? Rilis sekarang sudah mencapai 26.800-an. 26.800 dikurangi 5.665, kira-kira 21-22.000. Ini kondisi bulan September. Ada Oktober, ada November, ada Desember. Yang tadi bisik-bisik
Ibu asisten 3 menyebutkan hati-hati bulan November, gelombang ketiga. Kalau ini terjadi, maka apa yang diprediksikan itu juga akhirnya menjadi kenyataan. Dengan varian-varian baru, dengan sifat-sifatnya yang cepat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, meski terjadi pelandaian, mari kita tetap waspada, sehingga satu cara menghadapi situasi saat ini adalah kita berkompromi, kita berdamai, kita bersahabat dengan COVID dengan cara apapun yang kita lakukan, tegakkan protokol COVID. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk melandaikan situasi. Dukung program pemerintah untuk kita melakukan vaksinasi. Jangan mengikuti berita-berita hoax, apa yang tercuit di media sosial yang menimbulkan ketakutan dengan berita-berita yang menyesatkan dan lain sebagainya. Insya Allah pemerintah akan berikhtiar yang sebaik-baiknya untuk keselamatan rakyat, bangsa dan negara ini. Hadirin yang saya hormati, berkait dengan acara kita hari ini, memang memperingati sesuatu momentum ulang tahun peristiwa sesuatu hari kelahiran, atau yang sekarang 3 tahun masa perkhidmatan Bang Zul, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansah, dan Umi Rohmi Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah, adalah suatu momentum untuk setidaknya melakukan 2 hal. Yang pertama adalah kontemplasi, merenung sejauh mana perjalanan telah dilaksanakan, apa yang telah mampu diraih, dan sekaligus momentum yang kedua adalah refleksi ke depan, antisipasi tantangan apa yang harus kita perbuat, setidaknya menuntaskan perkhidmatan 5 tahun yang menjadi amanah konstitusi. Oleh karenanya, bincang gemilang ke-6 ini memiliki makna strategis untuk kita bersama memahami apa hasil-hasil yang sudah mampu diraih, serta kita membangun komitmen baru untuk bagaimana apa yang belum diraih ini bisa direncanakan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga 5 tahun perkhidmatan menjadi sesuatu yang paripurna. 3 tahun perjalanan ini diawali dan dilalui bukan dalam situasi euforia, situasi riang gembira. 3 tahun diawali oleh situasi yang prihatin. Kita dalam suasana sedang menghadapi pasca bencana, guncangan gempa magnitudo 6,7 skala Richter tanggal 29 Juli 2018 dengan paket gempa mingguan, setiap hari Sabtu gempa, menyusul sampai dengan tahun 2018, menutup tahun kira-kira 2000 sampai 3000 getaran terjadi. 2009 adalah tahun pertama perkhidmatan setelah gubernur dilantik tanggal 19 September 2018. Diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk rehabilitasi, rekonsiliasi pasca gempa. Energi tersurah ke sana. 2019 terlewati, tak diduga tak dinyana. Februari Maret 2020 kita berjibaku kembali berhadapan dengan bencana non alam COVID-19.
Kita tidak tahu COVID-19 akan berlangsung sebulan, 2 bulan harapannya. Ternyata COVID-19 berulang tahun. 2021 terjadi lagi. Berlanjut sampai saat ini. Bahkan Kementerian Dalam Negeri memberikan warning kepada kita untuk antisipasi 2022 unpredictable kapan selesai. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus menyiapkan langkah-langkah kontingensi menghadapi kedaruratan apa yang akan terjadi. Seperti halnya 2021 tidak kita prediksi kedaruratan model apa. Tiba-tiba kita berhadapan dengan kedaruratan kelangkaan oksigen. Pontang-panting, Bapak Kadikes, Asisten 3, Bapak Gubernur, Wagub, semua bergerak mengatasi kelangkaan oksigen. Melakukan langkah-langkah. Di tengah beban berat menghadapi pasca bencana alam non-alam, daerah kita mendapat beban lagi. Kita menjadi tuan rumah perhelatan berskala internasional. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus kita hadapi. Andai kita sedang menghadapi bencana, mungkin kita konsentrasi ke sana. Mungkin belum terencana kita membangun rumah sakit Mandalika. Tetapi karena ini kebutuhan untuk perhelatan, maka rumah sakit Mandalika juga kita bangun bersamaan dengan harapannya nanti penanganan COVID ini. Dan yang lain-lain. Sebagai tuan rumah yang akan menjadi tempat perhelatan event nasional internasional MotoGP 2022 yang diawali dengan WSBK 12-14 November. Mau tidak mau kita harus menyiapkan bagaimana SDM untuk menjadi tuan rumah yang baik. Di tengah keterbatasan anggaran, baik akibat dari COVID maupun kita menghadapi event yang besar tersebut. Ini mewarnai perjalanan 3 tahun ini sehingga TAPD, OPD, putar otak, kencangkan ikat pinggang, terkena refocusing anggaran. Tetapi apapun harus tetap dengan kinerja yang terbaik. Di tengah segala keterbatasan itu, alhamdulillah kerja-kerja tetap terukur. NTB bersama 5 provinsi lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, mendapat anugerah provinsi WTP 10 kali berturut-turut. Tepuk tangan untuk prestasi ini. Dan berbagai prestasi-prestasi yang lain yang didapatkan baik oleh pemerintah, personal Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Kepala OPD dan prestasi-prestasi gemilang dari warga NTB. Dalam suasana keterpurukan, kita masih tetap menunjukkan eksistensi. Itu gambaran 2020, 2021, 2019, 3 tahun awal perkhidmatan ini. Sekarang tepatnya tanggal 19 September adalah pas 3 tahun perkhidmatan itu, untuk selanjutnya menyongsong tahun keempat dan tahun kelima. Tahun keempat, tahun kelima kita tetap dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang besar. Bagaimana mewujudkan visi NTB Gemilang? Bagaimana mewujudkan NTB yang tangguh dan mantap? Bagaimana mewujudkan NTB yang bersih melayani birokratnya,
profesional, bagaimana mewujudkan NTB yang sehat dan cerdas. Ini kerja-kerja teman-teman di pendidikan, di kesehatan. Bagaimana mewujudkan NTB yang asri lestari, Kang Dani, program NTB hijau, zero waste, dan lain sebagainya, harus sukses. Bagaimana mewujudkan NTB yang sejahtera dan mandiri, dengan kemampuan rebound di bidang ekonomi, lokomotif, bagaimana pariwisata kembali semarak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya COVID-19, sektor pariwisata benar-benar mengalami serangan yang sangat dahsyat. Provinsi tetangga, Bali, pertumbuhannya sampai pada -9 karena terdampak yang sangat serius. Wisatawan tidak ada yang datang, mancanegara maupun Nusantara. Pada saat Bali, angka pertumbuhan -9, kita di NTB -1,13. Sektor-sektor non pariwisata masih bergerak. Sektor pertanian, pertambangan dengan relaksasi dan lain sebagainya. Ini kondisi di tengah situasi yang sulit, meski terjadi penambahan jumlah penduduk miskin. Namun NTB termasuk 9 provinsi yang alhamdulillah ada penetrasi sehingga laju penambahan angka kemiskinan tidak meluncur dahsyat. Ada pertambahan kemiskinan, tetapi angkanya alhamdulillah dengan upaya-upaya antara lain pemberdayaan UMKM, program bela beli produk lokal, dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain, serta kinerja tim pengendali kemiskinan, data di TKS disempurnakan, dan lain sebagainya, terjadi integrasi program. Alhamdulillah di tengah kesulitan kita berhasil untuk tidak terlalu besar terjadi penambahan angka kemiskinan. Kita akan tunggu bagaimana rilis dari BPS pada periode selanjutnya. Program-program strategis termasuk mengirimkan putra-putri NTB mengikuti program beasiswa 1000 cendekia, tetap berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian pemerintah di bawah komando duo doktor Bang Zul dan Umi Rohmi terus mencari upaya, antara lain melalui ada pinjaman tanda kutip dukungan pembangunan untuk pemulihan ekonomi yang diorientasikan untuk pembangunan infrastruktur. Mudah-mudahan dengan infrastruktur yang semakin baik, fasilitas rumah sakit kita yang baik, obsesinya rumah sakit umum provinsi menjadi terbaik di Indonesia Timur. Tepuk tangan untuk obsesi ini. Karena tentu naif rasanya 10 tahun perhelatan MotoGP, kalau terjadi apa-apa, kecelakaan dan lain sebagainya, kita merujuk ke tempat yang lain. Ini momentum, ini keberkahan. Maka kapasitas, kualitas rumah sakit ditingkatkan untuk menjadi yang terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan cara kita lakukan pembangunan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, didukung sumber daya manusia yang terbaik. Nah, mudah-mudahan seiring dengan peningkatan itu, tugas pemerintah melayani rakyatnya juga kita akan dilayani dengan kualitas pelayanan kesehatan juga yang lebih baik. Mudah-mudahan success story 3 tahun perkhidmatan Bang Zul, Umi Rohmi ini akan berlanjut, dan insya Allah dari
kami, sekda, asisten, dan semua aparat dituntut bekerja keras oleh Bapak Gubernur, oleh Ibu Wakil Gubernur. Kita tahu bersama, Pak Gubernur, Wakil Gubernur belusukan, bahkan seperti ada yang saya tulis, Bang Zul dan Facebook itu adalah fakta. Kami mungkin pukul 23.37, Ibu asisten 3 mungkin masih melek, tapi Pak Fikri mungkin sudah tertidur. Pukul 23.37, Pak Gubernur dari kawasan Kek Mandalika berikan direktif, Pak Sekda segera rapat OPD, perintahkan OPD, semua eselon 2, semua eselon 3 harus memiliki akun Facebook, Instagram, Twitter. 1 kali 24 jam keluhan masyarakat tidak direspon dengan baik, jabatan hilang. Ketika pagi, tepuk tangan untuk warning Pak Gubernur. Pagi kami buka acara itu agak jelek. Karena terus terang, ada juga karena kami yang di OPD masuk pada era generasi kolonial, bukan milenial, ada yang gaptek, yang tidak punya akun FB, tidak juga ada Twitter dan Instagram. Bisa WA saja sudah rasanya canggih, siap mengikuti generasi 4.0. Fakta, ketika harus saya menjadi pansel jabatan eselon 2, saya tanya hal yang sama. Anda melamar jabatan ini, apakah Anda tahu kiprah Pak Gubernur di dunia maya? Tidak. Kenapa tidak? Apakah Anda tidak punya akun FB? Iya, saya belum bisa main FB. Tapi nanti kalau saya lulus dan dipercaya sebagai pengemban jabatan itu, saya minta waktu 1 minggu untuk belajar Facebook. Dan ternyata sekarang pejabat itu sudah pinter berselancar di dunia maya. Mau tidak mau, era sekarang serba digital, aparat juga harus berubah. Harus mampu melayani. Kami berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan cepat, sebagaimana diperintahkan oleh Bapak Gubernur. Teman-teman kepala OPD sekarang sedang menata diri, menata tim kerjanya untuk mempersembahkan kinerja yang lebih baik dari apa yang mampu diraih pada tahun ketiga. Mudah-mudahan tahun keempat, tahun kelima menjadi sangat baik dan paripurna lagi. Kami dituntut untuk mampu bekerja keras. Pak Gubernur itu kantornya di jari jemarinya yang menari-nari membangun narasi tiap malam. Perintah spontan, kita segera harus merespon dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan teman-teman kepala OPD semua berkomitmen untuk terus mendukung program NTB Gemilang untuk pencapaian prestasi-prestasi yang terbaik. Demikian juga tentu kami membutuhkan dukungan, kesadaran dari warga masyarakat. Karena apapun yang terjadi di daerah kita tentu bukan semata-mata urusan pemerintah. Alhamdulillah pemerintah dengan kapasitas dan kemampuannya sudah melakukan koordinasi. Sedari awal bencana terjadi, kekompakan pimpinan melalui 3 pilar terbina dengan baik. Baik pada saat penanganan gempa maupun penanganan COVID-19 ini. Khusus COVID-19 ini istimewa sekali. Ada satu grup WA yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, sekda, ketua DPRD, Kapolda, Danrem di tingkat provinsi, demikian juga bupati wali kota.
yang tempat berdiskusi tentang COVID-19 ini. Dalam kondisi kita sedang menghadapi bencana ini, masyarakat sulit, iya. Masyarakat terbebani, iya. Tetapi ketahuilah, pemerintah di tengah kesulitan ini juga dan insya Allah akan selalu hadir dengan kerja-kerja yang produktif. Pimpinan bekerja siang malam, pemerintah bekerja siang malam untuk menunaikan amanat konstitusi melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tetap berjuang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon doa restu, mudah-mudahan semua warga Nusa Tenggara Barat bersatu padu, kompak seayun seirama, selangkah seirama, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan aparat, bersama-sama dengan tokoh masyarakat untuk membangun Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang next time better. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sekda Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Andes Haji Lalugita Aryadi MSI. Selanjutnya, seperti kata beliau, kita ingin melihat dan mendengar langsung manfaat ya dari program unggulan Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah program unggulan 1000 Cendekia. Saya undang 4 orang untuk berada bersama saya di sini penerima manfaat program unggulan. Kami persilahkan. Yang mana orangnya? Boleh bergabung bersama saya? Mari silahkan. Iya, tepuk tangan untuk 4 orang perwakilan warga Nusa Tenggara Barat yang menerima manfaat dari program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami persilahkan. Iya, oke, boleh berdiri di tengah semuanya. Oke, boleh dipercepat, boleh langkahnya lebih pasti. Ya, di sini dekat mic, kenapa takut-takut? Iya, boleh atur jarak tapi jangan terlalu jauh juga ya. Oke, mana satu? Oh, ada 5, ada 6, 2, 4, 6. Oke, baik, ada 6 ternyata. Dari 6 ini yang alumni mana? Yang alumni 3 orang, 1, 2, 3 orang. Oke, yang akan berangkat yang mana? 1 orang. Baik, saya minta tolong diperdengarkan kepada masyarakat warga Nusa Tenggara Barat yang saat ini menyaksikan acara kita hari ini. Seperti apa manfaat yang dirasakan dari program unggulan 1000 Cendekia dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. The first time from alumni. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Trisnayanti dari Desa Lantan, Lombok Tengah. Saya adalah penerima beasiswa NTB angkatan pertama tujuan Polandia. Saat ini saya baru saja kembali setelah hampir 3 tahun berada di Polandia. Saya sendiri sangat merasakan banyak manfaat dari program beasiswa NTB ini. Sebagai angkatan perdana juga, di mana beasiswa NTB adalah gerbang bagi kami pemuda-pemudi Nusa Tenggara Barat untuk melebarkan sayap kami entah di bidang akademik, entah di bidang karir ataupun hal-hal lainnya. Karena ketika saya sampai di sana, selain kuliah, kita juga menjadi ambasador dari Nusa Tenggara Barat dan juga Indonesia, ikut berkecimpung di kegiatan-kegiatan organisasi, NGO internasional, ataupun kita juga bisa mendapatkan kesempatan beasiswa Erasmus, yaitu mobile study ke negara Eropa lain selain di Polandia. Banyak hal yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan pribadi sebagai
alumni awardee beasiswa NTB angkatan perdana, dan saya harapkan adik-adik maupun teman-teman lain dapat memanfaatkan kesempatan ini, dan pemerintah Nusa Tenggara Barat tetap mendukung program ini sehingga tetap berjalan ke depannya, dan saya berharap mari kita sama-sama mendukung program ini. Luar biasa. Boleh saya tanya, dari angka 1 sampai angka 100, berapa penilaian yang kamu berikan dari program unggulan ini? Kayaknya tak ternilai dah karena ini Tak ternilai, the correct. Iya, tepuk tangan untuk dia. Luar biasa ya. Terima kasih, boleh kembali ke tempat. Sekarang kita dengarkan yang akan berangkat. Yang mana yang akan berangkat? Oke, ini yang akan siap-siap meninggalkan Nusa Tenggara Barat. Boleh diperkenalkan dirinya dan tujuan sekolahnya kemana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Lalu Ari Kurniawan Hardi. Saya penerima beasiswa NTB yang akan berangkat ke Polandia pada tanggal 30 September besok dengan tujuan kampus Nikolaus Copernicus University, jurusan International Politics and Diplomacy. Saya sebelumnya merupakan alumni dari Universitas Airlangga di Surabaya. Saya baru wisuda Maret 2021 yang lalu, jadi ini merupakan milestone yang sangat cepat yang bisa saya dapat untuk mendapatkan beasiswa seprestisius yang ada di beasiswa NTB ini. Mungkin karena memang saya belum berangkat, jadi saya belum bisa memberikan testimoni bagaimana mungkin kebermanfaatan yang bisa saya dapat di sana, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya bagi kepada teman-teman yang mungkin ingin mencari beasiswa atau adik-adik SMA yang di sini sedang mungkin merencanakan nanti kalau misalnya mau lanjut studi, mau memilih beasiswa seperti apa. To be honest, saya sebenarnya sudah diterima di beberapa beasiswa lain. Saya juga sudah mendapatkan letter of acceptance dari beberapa kampus di UK dan Australia. Tetapi saya lebih memilih beasiswa NTB atas beberapa konsiderasi. Yang pertama adalah kesempatan bagi kita mahasiswa ataupun pemuda-pemuda NTB untuk berkontribusi secara lebih luas dan secara lebih global. Kalau kita teman-teman lihat mungkin beasiswa lain dengan skema LPDP atau misalnya dengan skema-skema lain, kita diminta untuk kembali lagi ke Indonesia mengabdi dengan cakupan tahun-tahun tertentu sehingga kita tidak bisa melebarkan nama Nusa Tenggara Barat di kancah internasional. Berbeda dengan beasiswa NTB, kita diberikan kebebasan misalnya untuk tidak kembali karena Pak Gubernur sendiri memiliki keyakinan bahwa dengan mengabdi itu sendiri kita tidak perlu kembali dan menjadi beban di dalam daerah kita sendiri, tetapi kita bisa memasifikasi nama daerah dengan menjadi putra daerah yang berkarir atau misalnya memiliki impact di taraf global seperti itu. Dan saya sendiri juga memiliki cita-cita sebenarnya untuk bekerja di NGO seperti World Bank, di UNICEF atau lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, sehingga mungkin selain untuk membawa nama daerah, saya berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih dalam melibatkan Nusa Tenggara Barat di dalam pekerjaan saya. Selain itu juga ya ada kelebihan-kelebihan lain seperti misalnya kita bisa diberikan co-funding dan lain sebagainya, di mana hal-hal tersebut tidak dimungkinkan di beasiswa lain. Maka dari itu saya harap teman-teman mungkin yang akan mencari beasiswa bisa mempertimbangkan beasiswa NTB untuk didaftar, dan saya berharap program ini terus ada ke depannya. Terima kasih. Wow. Hey, you. I want to ask you something. Yeah. Bagaimana prosesnya sampai kamu dapat? Nah, itu dong teman-teman pasti pengen tahu. Mudah, gampang, kemudian transparan atau bagaimana? Coba. Basicnya beasiswa NTB sama aja dengan beasiswa yang lain. Jadi jangan ada pandangan bahwa ini beasiswa daerah berarti saya akan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa ini. Saya sudah mengapply di 3 beasiswa dan 3-tiganya termasuk beasiswa NTB memiliki persyaratan yang cukup ketat, baik itu syarat administrasi maupun seleksinya. Kita ada seleksi administrasi secara umum, ada juga wawancara, kemudian khusus beasiswa NTB ada verifikasi dengan Biro Kesra, dan semuanya dicek secara transparan, semuanya dicek secara mendetail, dan bisa dikatakan bahwa siapapun yang kemudian mendapatkan beasiswa ini merupakan bukan hanya orang-orang yang unggulan, tapi juga orang-orang yang memang qualified dan dipilih berdasarkan standar-standar yang sudah ditentukan oleh bapak-bapak yang sebagai policy maker di NTB ini, seperti itu. Oke, luar biasa. Untuk di media sosial, di manakah kita tahu informasi tentang beasiswa ini? Boleh di-share?
teman-teman yang mau cari tahu informasi tentang beasiswa NTB khususnya misalnya tentang tujuannya dan segala macam intake-nya bisa cek di beasiswa NTB di Instagram ataupun di Facebook. Teman-teman bisa lihat detailnya, ada juga tujuan negaranya bukan hanya Polandia dan Eropa, ada juga Malaysia, Thailand, Turki dan negara-negara lainnya. Wah, lancar ya. Pulangnya besok jadi diplomat ya. Insya Allah, amin. Insya Allah, luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, boleh satu lagi ya. Ini tertarik saya di sebelah saya, mohon izin. Bapak penerima manfaat apa kira-kira? Boleh Pak, boleh maju Pak. Karena paling muda soalnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari UKM Kopi Tuja Lombok. Alhamdulillah sudah dibantu oleh Dinas Perindustrian, yaitu berupa mesin seller, ya, dan beberapa juga bantuan yang sudah kami terima, yaitu difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal dan juga terdaftar nama saya sebagai Kopi Tuja Lombok di Kemenkumham. Itu aja. Luar biasa, terima kasih. Boleh kembali ke tempat Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatnya sesuai tempatnya berarti ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk para penerima manfaat. Mungkin perwakilannya sudah kami bisa serap informasinya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang akan berangkat. Selamat jalan. Bawa nama Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk para duta Nusa Tenggara Barat ini. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin yang kami hormati dan untuk warga Nusa Tenggara Barat yang ada di rumah, beberapa saat lagi Bincang Gemilang akan segera kita ikuti secara bersama. Siapkan tentunya, siapa tahu mungkin ada di antara Anda di rumah ingin bertanya langsung seperti apa ya pembangunan di Nusa Tenggara Barat dengan 3 tahun pencapaian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tunggu sesaat lagi. Namun kita saksikan tari Sekar Jepun.
Iya, tepuk tangan yang meriah untuk tari Sekar Jepun. Tarian ini menceritakan tentang keindahan dari bunga Jepun dengan berbagai corak warna dan bentuk. Tarian tadi ditarikan atau dibawakan oleh Marta Innova dari SMA N5 Mataram. Hadirin yang kami hormati serta warga Nusa Tenggara Barat yang berbahagia, kita saksikan langsung saja pemutaran video program unggulan industrialisasi dan program unggulan 1000 Cendikia atau yang lebih akrab kita dengar dengan Beasiswa Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Mohon izin Pak Sekda, iya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Wah, nah langsung terbuka. Alhamdulillah di sore hari ini bincang gemilang seperti yang sudah diagendakan akan segera kita mulai. Masih tetap standby Bapak Sekda, Ibu Asisten, Kepala OPD Nusa Tenggara Barat dan seluruh perwakilan dari warga Nusa Tenggara Barat yang berada di Taman Budaya. Dan kami sapa juga untuk warga Nusa Tenggara Barat yang ada di rumah. Mari kita sambut pembawa acara untuk acara talk show. Saya sambut rekan saya, Mia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Aduh, ini kayaknya saya melihat ada 3.280 orang tapi suaranya kecil sekali. Betul ya. sekali. Boleh sekali lagi saya ingin mendengar semangatnya. Selamat sore semua. Wah, boleh kita beri tepuk tangan ya Rul ya. Iya. Baik, Mia akan membawakan acara talkshow kita di sore hari ini. Telah hadir Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Ibu Kadis Perindustrian, ini Bunda Industrinya NTB. Kemudian ada, wah selamat sore juga Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Barat. Ya, hadir juga beliau, kayaknya akan langsung disiarkan ya Ibu ya. Wah terima kasih. Ada juga Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perdagangan di belakang, kemudian ada Kepala Dinas LHK, kemudian Kepala Diskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, ada lagi yang mungkin yang belum saya sapa, mohon izin. Sudah, ini Bunda Industri namanya beliau. Kemudian ada lagi, ya, boleh dibuka. Oke, Kepala Dinas Kadis Perkim. Nah, kita singkat aja ya. Oke, saya kira atlet PON ya yang akan berangkat. Bapak pakai jaket Atlet PON. ya, betul. Iya, Pak Sekda beliaunya di belakang pakai jaket PON. Saya kira atlet tadi, Pak. Kita orang bisa ya. Baik, langsung aja tentunya acara saya serahkan kepada Mia untuk acara talkshow Bincang Gemilang sesi 1. Baik, terima kasih Rulzen. Boleh kita beri tepuk tangan untuk MC hebat kita pada hari ini.
Terima kasih Arul Zain, senang sekali saya Mia Rusmayanti akan memandu sesi bincang gemilang kita pada hari ini dengan tema tentu saja 3 tahun Zulrohmi, tidak terasa ya. Untuk itu nanti kita tidak akan memecah dialog kita pada hari ini, tapi saya akan langsung sudah menyiapkan kursi-kursi sebanyak 6 buah di sini. Jadi nanti saya ingin langsung meminta seluruh narasumber saya untuk kita bersama-sama berbincang, kita berdiskusi terkait dengan program-program dan juga apa saja yang sudah kita lalui di 3 tahun pemerintahan Zulrohmi ya. Langsung saja saya ingin langsung menyapa dan juga mengundang, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Kepala Dinas Perindustrian Ibu Nuryanti SEMM. Silakan Ibu, lalu saya juga ingin langsung mengundang Kepala Dinas Perdagangan Bapak Dr. Randas Haji Fatur Rahman. Boleh kita beri tepuk tangan? Lalu tentu saja tadi sudah terputar videonya untuk 1000 cendekia, tidak afdol kalau misalnya kita tidak langsung mengundang Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat Bapak Irwan Rahadi. Boleh silakan, lalu langsung ya kita langsung melanjutkan dengan narasumber kita, jadi akan rame banget di depan sini. Saya ingin langsung mengundang Kepala Dinas yang sepertinya cukup dan paling sibuk di masa pandemi, Kepala Dinas Kesehatan Bapak Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri. Silakan. Nah, oke. Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Bapak Yusron Hadi ST. Silahkan Bapak, waduh sudah pakai ini ya, pengikat kepala khas Nusa Tenggara Barat. Sungguh mencerminkan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Bapak, silahkan. Lalu boleh saya langsung mengundang narasumber kita, the last but not the least, ini dia Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Insinyur Madani Mukarom. Baik, silakan Bapak. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu, teman-teman semua, kepada seluruh narasumber saya di sini. Wah, luar biasa sekali kalau begitu. Karena semua sudah terisi, saya langsung mengambil kursi paling ujung, paling kanan. Waduh ya. Waduh, ini sudah ada yang buka laptop, langsung buka data ini. Tenang Bapak dan Ibu, saya tidak akan menukik seperti Najwa. Boleh langsung, saya ingin langsung memberikan mic-nya satu, boleh ke yang paling cantik terlebih dahulu. Kita berbicara tentang industrialisasi dengan Ibu Nuryanti. Ibu, tadi di video pertama saya melihat ada Bapak Gubernur langsung mengatakan selamat kepada Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat karena membuat sebuah industrialisasi konsep yang semula dianggap mustahil ini menjadi ternyata bisa terlihat hasilnya dan ternyata bisa seperti itu. Ya, ingin saya tanyakan dulu, kenapa dibilang mustahil dan apa yang membuat Ibu ini programnya bisa sebagus ini begitu Ibu, silakan. Terima kasih Mbak, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Industrialisasi di NTB ini berawal dari memang gagasan Bapak Gubernur yang menginginkan kesejahteraannya itu tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya industrialisasi. Selama ini kita sudah terlalu terlena dan bangga kalau menggunakan produk-produk luar. Dampaknya adalah lapangan pekerjaan sangat sempit. IKM mungkin tidak pernah tumbuh dengan masif. Momen kepemimpinan saat ini dengan kondisi COVID, tetapi malah bisa menemukan kesempatan bahwa
sebenarnya kita mampu menciptakan, membuat barang-barang kebutuhan kita sendiri. Awal COVID kita teriak kelangkaan masker, kelangkaan minyak, gula, dan alhamdulillah itu kami melihat sebagai peluang. Kami melihat itu sebagai peluang dan mendorong IKM untuk memproduksi, ditawarkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah secara keseluruhan itu mulai membeli dan menggunakan produk lokal. Nah itu terjadi pada saat JPS Gemilang, ya, di tengah memang di tengah COVID tahun 2020 terutama, karena 2029 kita fokus di pembinaan standarisasi produk, menciptakan produk-produk baru. 2020 ternyata pertumbuhan IKM itu melampaui target yang kami harapkan. Nah itu terjadi karena produk-produk yang semula dibeli dari luar, kemudian mampu dibuat sendiri, dan alhamdulillah sampai saat ini eksis. Atau produk-produk yang sebelumnya hanya kita dinikmati di Mataram saja, kemudian dengan proses industri mampu dibawa keluar daerah, bisa bertahan 3 sampai 6 bulan. Kalau bisa Ibu gambarkan, Bu Nuryanti, ini kan kita berbicara tentang 3 tahun dan dikatakan oleh Pak Gubernur sempat mustahil. Seperti apa Ibu bisa membandingkan sebelum di awal Ibu memegang industrialisasi ini hingga 3 tahun, seperti apa sih perubahan dari industrialisasi di Nusa Tenggara Barat? Ya, industrialisasi di NTB baru tahun 2020 memiliki rancangan pembangunan industri NTB. Jadi rencana pembangunan industri NTB 2021-2022 itu baru diperdakan. Artinya secara by design itu kita baru memulai mendesain industrialisasi NTB ini selama 20 tahun. Oke. Berarti di situ ya, ini masih awal, masih banyak tantangan tentu saja ke depannya ya. Berbicara tentang industrialisasi, kalau Bu Nuryanti ini bagaimana menggenjot proses barang-barang jangan sampai dijual mentah juga ya Bu ya, harus ada nilai tambah. Itu sebenarnya tujuan dari industrialisasi. Ketika sudah menjadi sebuah produk, tentu saja ini permasalahan dagang mendagang, jual menjual. Ini langsung saya ingin langsung ke Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini Bu Nuryanti sudah menggenjot bagaimana kita bisa memproduksi. Sekarang seperti apa strategi dari Dinas Perdagangan untuk menyukseskan program-program yang ada di Nusa Tenggara Barat? Silakan Pak Fatur Rahman. Baik, terima kasih. Jadi kami di Dinas Perdagangan ini merupakan satu rangkaian ya. Jadi Ibu Kadis Industri ini berada di hulu ya dengan dinas terkait. Kami ini berada di hilir. Jadi kami ini berada di marketingnya, bagaimana memasarkan, memastikan akselerasi atau akses pasar bagi produk-produk yang diciptakan oleh Dinas Industri dan yang lainnya. Tentu perkembangan alhamdulillah ya, di tahun 2020 akhir Desember di HUT NTB kemarin kami alhamdulillah bisa menginisiasi satu bentuk wadah ya dengan nama ntbmall.com ya. Baik offline dan offline. Maksud dari ini tentu kita lebih untuk mengenal ya produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM maupun UMKM kita di NTB ini, karena memang selama ini kedekatan kehadiran kita terhadap mereka itu terasa kurang, sehingga pandemi ini betul-betul memberikan suatu rasa kedekatan emosional antara pemerintah daerah dan kita dengan para UMKM ini. Itu yang tergambar sehingga luar biasa ya bagaimana UMKM juga bersemangat ya di dalam terpaan pandemi dan segala macam yang ditimbulkannya, tetapi mereka tetap bangkit ya. Ini dibuktikan dengan hasil-hasil produk mereka yang luar biasa. Sudah hampir 1.300 produk premium yang terkurasi ya. Dan ini sudah mendapatkan apresiasi baik dari kementerian dan yang terkait termasuk skala ekspornya. Jadi tetap kita lakukan itu dan menjaga hubungan baik dengan buyer dan pelaku usaha. Dan ini tentu harapan kita membentuk NTB Mall ini kedekatan dulu ya. Dan kita tahu sih bagaimana produk-produk NTB itu, karena selama ini kita selalu bingung, potensinya banyak, produknya banyak, tapi yang mana katanya, kualitasnya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, itu yang kita ingin rangkai ya, sehingga mudah kita memperjelaskan ketika ada transaksional dengan baik lokal, nasional maupun internasional itu. Oke, ini mungkin teman-teman di sini juga ada yang milenial yang mungkin pengguna ini ya belanja online Shopee, Tokopedia dan sebagainya.
Pak Kadis, silahkan dijual. Bedanya NTB Mall dengan toko-toko online lainnya itu apa sih? Kenapa harus ada NTB Mall? Kenapa nggak langsung ke Shopee atau platform lainnya? Ya, jadi NTB Mall ini mengkhususkan diri kepada produk-produk UMKM ya. Jadi tidak ada produk pabrikan di dalamnya. Sehingga apapun itu dari kategori tenun, kemudian dari hasil olahan makanan minuman, kemudian aircraft khususnya itu ya. Itu yang menjadi ciri khas kami. Kami tidak menjual itu yang selain dari produk-produk UMKM Nusa Tenggara Barat ya. Ini yang kita perkenalkan ya, nantinya merupakan suatu window ya, jendela bagi NTB ketika orang-orang melihat produk-produk NTB itu ada dan dapat dirasakan ya. Kemudian dapat diraba, dapat dilihat kualitasnya, dan itulah kami minta bisa berkunjung ke NTB Mall secara offline. Dan kami juga sudah mengembangkan aplikasi yang sudah hampir sama dengan Bukalapak dan Shopee ya, dalam bentuk e-commerce di ntbmall.com-nya sama ya. Dari sisi segalanya, baik payment dan sebagainya, COD maupun transaksi non tunainya bisa dilakukan di NTB Mall ya. Wow, boleh kita beri tepuk tangan untuk NTB Mall. Jadi kalau misalnya pengen mendapatkan produk asli Nusa Tenggara Barat, sudah terjamin kualitas dan juga keasliannya, jangan lagi ke tempat lain, langsung saja ke NTB Mall begitu ya Pak Gadis ya. Luar biasa sekali. Luar biasa, saya sudah mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif dari hulu hingga hilir ya, dari pendistribusian dan juga dari perdagangan. Langsung saya ingin ke topik saya selanjutnya. Wah, langsung diserahkan, silakan mic-nya. Oke. Tadi kita sudah melihat sebuah video, di situ sudah ada memang salah satu potensi dari Nusa Tenggara Barat ini, bagaimana kita patut berbangga bahwa pemerintah kita sangat-sangat mendukung dunia pendidikan. Ini kalau bisa dibilang sebuah ini ya, Pak Direktur ya, sebuah langkah baru, inovasi baru, mengirim sudah 595 awardee. Boleh saya diceritakan ini kabar dari teman-teman dari penerima beasiswa yang sedang berada di luar sana, kabarnya di tengah pandemi ini seperti apa terlebih dahulu Pak Direktur, silakan. Ya, kalau kabar teman-teman awardee kita yang ada di luar negeri, alhamdulillah semua dalam kondisi baik. Semua saat ini ketentuannya harus taat pada protokol di negara-negara tempat studi masing-masing, dan ketika ada hal-hal misalnya tiba-tiba kayak case force major dan seterusnya itu selalu kami minta semua berkomunikasi dengan LPP NTB, sehingga kalau di tim beasiswa ini kita melayani bahkan hampir 24 jam gitu untuk membuka layanan kepada para awardee kita terkait dengan keperluan dan masalah-masalah yang mereka temukan di lapangan gitu Mbak. Berarti sekarang masih ada beberapa masih ada di luar begitu ya, dengan tetap mempertahankan protokol. Pak Direktur, satu pertanyaan, ini kan memang cukup banyak pro kontra juga nih sebenarnya di beasiswa Nusa Tenggara Barat ini. 595 sudah berangkat dan masih akan terus berlanjut begitu ya. Sudah diberangkatkan, lalu mau seperti apa ke depannya sih beasiswa NTB ini yang dipertanyakan sama teman-teman, atau penerima beasiswanya ketika pulang apakah bebas atau memang memikul atau kewajiban apa yang harus dipikul setelah kembali ke daerah? Baik, yang pertama mungkin Bapak Ibu sekalian, kita berangkat dari satu statement dasar dari salah seorang, menurut saya orang sangat penting. Ketika kita bicara tentang masa depan, ketika kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang masa depan. Artinya ketika pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai fokus dengan pendidikan, maka NTB ini sedang juga berpikir tentang masa depan NTB begitu. Nah, kalau kita kembali kepada flashback program ini dilaksanakan itu NTB Cerdas, yang kemudian sampai saat ini sudah ada 595 awardee yang menerima beasiswa, dan insya Allah tahun ini akan ada berangkat 80 orang ke Malaysia dan ke Polandia. Nah, dalam perjalanannya itu kemudian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi NTB melakukan transformasi program, sehingga tadi kemudian ada beasiswa stimulan unggulan, beasiswa miskin berprestasi dan seterusnya. Karena begini, semangatnya itu kita berada di masa pandemi ketika kebutuhan-kebutuhan biaya pendidikan bahkan tidak terpenuhi oleh orang tua. Nah, pemerintah itu kemudian hadir di situ untuk membantu masyarakat kita yang terkendala dengan persoalan itu, sehingga untuk dalam negeri saja sudah ada di angka 1.300-an, dan ini insya Allah akan dilakukan secara reguler setiap tahun. Nah, Pak Gubernur kita ini agak sedikit unik dalam memesan para awardee-nya seperti yang disampaikan tadi. Kalian
ada statement begini, beliau mengatakan tidak harus langsung kembali ke Indonesia, walaupun misalnya secara teknis harus kembali, tapi maksud saya begini, mereka itu bisa berkontribusi dari mana saja, karena kita meyakini mereka tetap membawa semangat NTB-nya untuk membangun daerah, mereka berkontribusi di mana saja begitu. Ini yang membuat dia agak sedikit unik, sehingga dalam perjalanannya itu mahasiswa alumni kami itu mereka setelah selesai studi mereka bisa kembali dan kemudian berkontribusi berkarir di daerah masing-masing. Ada juga yang melanjutkan studi, ada yang bekerja di luar daerah dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat dia menjadi sedikit unik dibandingkan dengan yang lain, karena diaspora NTB ini menjadi sangat penting, Pak. Jadi mereka nanti bisa membawa nama NTB di mana saja mereka berkarir, dan mudah-mudahan dengan cara itulah kemudian nanti mereka bisa berkontribusi juga untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Jadi silahkan alumni beasiswa NTB kembali ke daerah, bekerja membangun daerah juga silahkan dari berbagai macam sektor. Begitu. Pertanyaannya nih, apakah sejauh mana kalau misalnya kita berbicara tentang pembangunan Nusa Tenggara Barat, awardee ini kan memang ditujukan bagaimana dia bisa membawa NTB, lalu juga bisa membangun NTB. Mungkin belum bisa terlihat dalam 3 tahun karena memang kan proses edukasinya juga masih berjalan begitu. Tapi kalau menurut Pak Direktur sendiri, seberapa besar sih pengaruh dari adanya beasiswa ini dengan pembangunan Nusa Tenggara Barat yang bisa terlihat sampai saat ini? Baik, program beasiswa daerah Bapak Ibu sekalian, ini tidak banyak pemerintah daerah yang berani mengambil sikap, mengambil keputusan memprogramkan ini karena dia tidak populis. Maksudnya itu dia langsung dilaksanakan, langsung dilihat manfaatnya, tidak begitu. Jadi program beasiswa ini minimal 3 tahun baru kita mulai rasakan ada alumni. Sekarang sudah ada 170 alumni, besok bulan Oktober kembali 20 alumni. Jadi tahun ketiga baru kita bisa rasakan manfaat dari program ini. Nah, Pak Gubernur mendesain program ini termasuk sangat berani karena seperti yang saya sampaikan tadi, program ini tidak populis begitu, Mbak. Jadi ketika nanti mereka kembali ke daerah, kan kalau kita bicara program NTB Cerdas ini salah satu muaranya itu ada di indeks pembangunan manusia. Nah, indikator pengukuran indeks IPM itu kan ada kalau dibicara di aspek pendidikannya itu di sana ada harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Nah, rata-rata lama sekolah ini dengan program beasiswa NTB ini sesungguhnya mengakselerasi. Jadi ketika semakin banyak anak-anak NTB yang sekolah S2, S3, kemudian rata-rata lama sekolah itu bisa semakin panjang. Dan itu berpotensi pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kita berharap besar ketika konsistensi pemerintah kita mendanai program beasiswa pendidikan baik dalam maupun luar negeri itu, aspek penilaian indikator pendidikan itu nanti bisa mengalami peningkatan dan itu berpengaruh kepada rasio persentase IPM kita secara keseluruhan dan mudah-mudahan ini bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia begitu. Oke, sudah jelas pula, kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu. Itu dia. Tetap ada manfaatnya, paling tidak IPM kita meningkat begitu ya. Entah mau dimanapun berkarirnya, IPM NTB insya Allah akan meningkat begitu. Baik, selanjutnya ini kita sudah tadi membahas tentang industrialisasi, lalu juga perdagangan, lalu juga sudah mengupas tentang beasiswa Nusa Tenggara Barat. Kita langsung ke Kepala Dinas yang paling sibuk rupanya di sini ya. Aduh, kalau saya bisa ngintip-ngintip data-datanya udah dari mana, udah ada map-mapnya juga itu di sana ya. Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, saya mau ngecek dulu nih soalnya ya. Sehat, karena badannya sehat. Oh sehat, saya mau ngecek dulu soalnya nih, soalnya kita butuh sekali Pak Dokter di masa-masa seperti ini ya. Pak Dokter Hamzi Fikri, ini kan sebenarnya kita berbicara tadi ada programnya Nusa Tenggara Barat itu adalah revitalisasi posyandu begitu ya. Kalau kita berbicara posyandu, kaitkan lagi dengan Dinas Kesehatan begitu. Kalau menurut Pak Dokter, Pak Kadis, ini seberapa besar sih peran dari posyandu ini dalam menyokong atau mendukung program-program Dinas Kesehatan di tengah pandemi seperti saat ini? Ya, jadi kita sepakat bahwa kesehatan kebutuhan dasar. Siapa sih yang gak butuh sehat ya? Kalau sakit gigi aja udah ampun rasanya. Dan strategis sekali kalau Rohbi ini mengambil salah satunya adalah revitalisasi posyandu dan posyandu keluarga. Jadi untuk mewujudkan NTB sehat dan cerdas. Nah, berbicara kesehatan berarti dari hulu ke hilir. Nah, Rohmi sudah
mengimplementasikan dari hulu ke hilir. Tadi Pak Sekda sudah berbicara tentang rumah sakit sebagai hilir ya. Hulu adalah salah satunya adalah revitalisasi posyandu. Jadi posyandu keluarga yang dibentuk sebenarnya posyandu biasa nih, tetapi dikonversi menjadi posyandu keluarga. Lebihnya apa? Posyandu keluarga ini dia bisa melayani dari ibu, anak sampai lansia bahkan remaja. Nah, screening accessibility untuk kesehatan bisa kita dapatkan di posyandu. Nah, ini semangatnya gitu nih. Semangatnya kita lihat data di tahun 2018 berdasarkan Riskesdas, stunting kita di angka 33,49. Nah, di tahun 2021 dengan kebijakan Zulrohmi yang sangat strategis ini, dengan data-data real time yang kita gunakan, EPPGBM kalau istilahnya, sekarang stunting kita sudah di angka 21%. Wow, penurunannya banyak sekali, dari 33 tadi ya? Ya, 33 ke 21. 33 di Riskesdas dengan menggunakan data real time kita bisa menjadi sampai 21% di tahun 2021. Dan konversi posyandu keluarga ini alhamdulillah ya dengan tiga tahun ini paling tidak dengan data tadi yang saya ambil dari yang terakhir sudah 75% kita konversi menjadi posyandu keluarga. Ada sekitar 7.000 lebih posyandu dan 6.000-nya sudah menjadi posyandu keluarga. Ini kebijakan yang sangat strategis untuk men-screening, menangkap kasus-kasus lebih awal, kemudian cepat di handle, kemudian ditangani di puskesmas sampai ke dirujuk ke rumah sakit. Jadi di masa pandemi alhamdulillah posyandu kita di data bahkan DPRS atau kunjungan itu melebihi dari 80%. Walaupun masa pandemi ini diapresiasi oleh pemerintah pusat, artinya capaian kita untuk kunjungan posyandu itu masih 80%. Dan alhamdulillah di masa pandemi tetap berjalan posyandu dengan menjalankan protokol kesehatan. Oke. Dan juga ini mungkin jadi mumpung ada Pak Kadis begitu ya di sini ya, boleh digambarkan sebelum saya berpindah ke topik selanjutnya, gambaran dari kondisi Nusa Tenggara Barat pada umumnya ini di masa pandemi ini, baik dari level, tingkat kematian, tingkat kesembuhan, kasus seperti apa nih Pak Kadis? Ya alhamdulillah kita di NTB saat ini masuk level 2. Level 2 artinya dengan masuk level 2 ini beberapa indikator-indikator lebih dilonggarkan, tetapi saya garis bawahi harus tetap waspada dong ya. Kita tidak tahu fluktuatif kasus ini. Ada prediksi mau gelombang ketiga katanya. Tetapi tadi walaupun level 2 sekarang tetap waspada. Kita bisa aman dan produktif seperti ini. Dan harus tadi seperti yang sampaikan Pak Sekda sudah berdamai, sudah bisa beradaptasi dengan COVID ya. Jadi alhamdulillah indikator-indikator kesembuhan, kemudian kasus aktif kita dan positivity rate kita masih di bawah level nasional, artinya baik dengan level 2, bahkan kita menargetkan bisa menjadi level 1 karena tadi event-event internasional itu akan masuk ke tempat kita dan kita harus siap dengan itu. Oke, terima kasih Pak Kadis atas pencerahannya dan juga gambarannya terkait kondisi Nusa Tenggara Barat, apalagi tadi sudah dikatakan akan ada event internasional yang tentu saja berkaitan dengan sektor pariwisata. Sudah saatnya saya ingin ngobrol dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program kita itu adalah, kalau kita berbicara tentang program di Nusa Tenggara Barat itu, ini berbicara tentang desa wisata begitu. Saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Pak Kadis. Ini saya tadi baca artikel dan mendapatkan informasi bahwa 3 desa di Nusa Tenggara Barat ini masuk dalam nominator ADWT 2021 ya, ADWT 2021. Boleh diceritakan itu seperti apa nih Pak Kadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata yang di sini semua sahabat wisata. Apa kabar sahabat wisata? Ya, pasti kangen kan berwisata karena sudah lama di rumah karena baik. Kita patut bersyukur bahwa 3 dari desa wisata kita dari jumlahnya 99 yang dikelola oleh provinsi. Selebihnya kabupaten kota juga banyak dan alhamdulillah bahwa ketiganya ini masuk nominator 50 desa wisata yang sedang mengikuti lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia untuk tahun 2021. Dan alhamdulillah ini luar biasa
kalau dibanding dengan daerah lain, kita menempatkan 3 nominator, daerah sebelah kurang dari itu, dan mudah-mudahan dengan kesiapan dari teman-teman kita di desa wisata yang sempat kita kunjungi kemarin, karena kan tentu saja kami dari pemerintah provinsi dengan adanya lomba ini kita melakukan pendampingan. Dan sejatinya bahwa lomba ini juga tidak saja hanya sekedar mengejar juara, tapi sesungguhnya lomba ini adalah salah satu wahana untuk kita melakukan pembenahan ke dalam, menyiapkan diri lebih baik, terlebih pada masa pandemi ini, yang mana sedikit kunjungan wisatawan, kesempatan untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada, memperbaiki network antar destinasi yang ada. Begitu nanti keadaan melandai, COVID sudah turun, kita sudah bisa lebih cepat untuk pulih kembali. Oke, Pak Kadis, ini di tengah pandemi, tadi sudah sempat dijelaskan sedikit memang ada penurunan dan sebagainya. Boleh didetailkan detail dinamikanya, apa kabar sih desa wisata kita di tengah pandemi ini, apakah memang benar-benar terpuruk atau kita sebenarnya masih ada harapan ini untuk terus mendorong program desa wisata Nusa Tenggara Barat ini? Hakul yakin saya desa wisata kita itu aman dan bersih untuk dikunjungi. Wah, mantap, boleh kita beri tepuk tangan dong teman-teman. Jadi saya sudah berkunjung ke banyak tempat desa wisata kita, dan di saat yang sama saya melihat protokol kesehatan juga jalan, para pelakunya apalagi sekarang sudah divaksin. Dan konsep desa wisata ini adalah sangat alami, jadi inisiatif-inisiatif lokal yang dibangun, kemudian tentu saja prinsip-prinsip quality tourism itu dikedepankan. Jadi sekarang tren pariwisata itu adalah bukan rame-rame orang datang ke situ, tidak. Kecil tetapi betul-betul dia menikmati keindahan, keasikan alam yang ada. Jadi quality tourism. Dan itu ada di desa wisata. Luar biasa. Konsepnya adalah quality over quantity begitu ya Pak Kadis ya. Jadi rame-rame, sibuk-sibuk, jaga jarak toh juga. Jadi kalau quality tourism, orang sedikit saja datang tapi dia bisa menikmati alam pegunungan, alam pantai, dan jangan ragu sekali lagi, datang berkunjung ke tempat wisata, yakin yang ada di sini sudah divaksin, jaga jarak baik-baik, fokus, tetap amanlah datang ke sini. Alright. Jangan di rumah terus. Thank you Pak Kadis, luar biasa ini kita harus campaign lagi tentang pariwisata kita. Terima kasih. Berbicara tentang pariwisata, desa wisata ini juga banyak sekali sebenarnya desa wisata ini mendukung program lainnya yaitu Zero Waste dan juga NTB Hijau. Nah, untuk itu saya langsung pengen ngobrol dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Kadis, ini sejauh ini boleh diceritakan program Zero Waste dan NTB Hijau sudah sejauh mana progresnya di Nusa Tenggara Barat? Pak Kadis silakan. Terima kasih bahwa kami mengemban 2 program unggulan yaitu NTB Hijau dan Zero Waste. Ini hakikatnya adalah membangun dan menumbuhkan gerakan masyarakat untuk peduli dan mencintai lingkungan. Ini sederhana tapi sulit dikerjakan. Jadi bukan merupakan anggaran melulu. Jadi ada membangun mindset daripada masyarakat untuk pertama rajin tanam pelihara pohon, hijau itu. Kedua, rajin melakukan tata kelola sampah di rumah tangganya. Kalau itu dikerjakan selesai sudah itu. Cuman 2 itu ya? Sederhana itu. Sederhana sekali. Tapi melaksanakannya agak berat. Oke. Jadi perlu semua komponen masyarakat melakukan upaya ini terhadap sehingga tujuan yang kita lakukan tercapai. Kebetulan kami juga nanti mengundang ini beberapa komunitas yang kami undang untuk yang peduli Zero Waste dan teman-teman NTB Hijau. Capaian NTB Hijau mulanya kita itu punya lahan kosong yang kayak lapangan bola itu kurang lebih 96.000 hektar. Itu persis di Pulau Sumbawa paling dominan karena adanya masif pengembangan tanaman semusim. Nah, babak belur rusak itu, nah itu yang akan dicapai di RPJMD kita. Nah tahun ini kalau NTB Hijau itu nanamnya nanti Desember berakhir. Jadi kami bicara yang 2020 sudah 20.800 hektar. Jadi memang ini perlu kerja keras karena sebenarnya ini akan didorong dengan kerjasama komponen terutama desa.
Kita akan membangun hutan dari desa. Wah. Di pinggir hutan itu ada 866 desa. Kalau satu desa 50 hektar ngelola hutan bersama kami itu akan cepat terrealisasi. Nah cuman problemnya saat ini dana desa pun tersedot untuk COVID-19. Jadi di 2 tahun ini sama-sama berpuasa, cuman kita membangun gerakan dengan para pihak sehingga tercapai tadi realisasi 20.800 hektar. Mudah-mudahan di Desember nanti tambah kencang dan mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan pas Sekda tadi COVID berlalu, kita akan kencang mengalokasikan kegiatan-kegiatan untuk memacu yang tertinggal. Untuk Zero Waste, pada tahun 2018 itu tata kelola sampah di NTB baru 20%. Yang 80% itu berarti ada di jalan, di sungai dan di laut. Nah sekarang sampai 2020 dan 2021 sampai bulan Agustus ini pencapaian dari 20% sekarang udah 46% terkelola. Sehingga masih ada PR memang 54% kita harus berpacu, mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah melampaui di angka 50. Di samping itu kami program NTB Hijau dan Zero Waste ini muara akhirnya sama, industrialisasi. Karena pencapaian itu akan berhasil kalau industrialisasinya berjalan. Nah kami sudah melakukan itu pertama Black Soldier Play di Lingsar, kapasitas 4 ton per malam yang untuk organik dimakan oleh ulat. Ada kita industri kemarin diresmikan pengolahan limbah B3 medis yang biasa kita NTB ngirim keluar dengan Pak Kadis Kesehatan nanti akan kolaborasi diolah di kita. Itu nah sekarang juga udah mulai kita dengan Kementerian PUPR di Jeranjang membuat pelet sampah untuk campuran batu bara. Sehari nanti kapasitas 45 ton diolah dari sampah. Nah itu industrialisasi. Demikian juga dengan pirolisis, semua jenis plastik dijadikan solar. Nah kalau ini bergerak industrialisasi, sampah itu jadi kenangan gitu, tidak ada lagi gitu. Mudah-mudahan kan. Berarti industrialisasi menjadi bagian penting di dalam tata kelola sampah. Berarti ini sebenarnya programnya itu sangat-sangat berkaitan semua ya. Tadi dari medis ke kesehatan, industrialisasi, perdagangan. Mungkin nanti awardee juga harus berkontribusi untuk bagaimana mengolah sampah. Lalu intinya nanti desa-desa kita bisa bebas dari sampah dan meningkatkan kunjungan. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Nusa Tenggara Barat. Oke, sebenarnya masih banyak sekali saya ingin menggali lagi program-program, tapi namanya waktu kita sudah cukup terbatas. Untuk menutup, saya ingin langsung ingin meminta masing-masing dari Kepala Dinas satu kata untuk Nusa Tenggara Barat. Boleh silakan dari Kepala Dinas LHK terlebih dahulu, satu kata aja Pak, silakan. Kolaborasi dan kerjasama semua pihak adalah kekuatan untuk membangun NTB Gemilang. Oke, banyak kata itu ya. Oke, silakan Pak Kadis Pariwisata satu kata untuk NTB. Lombok Sumbawa tidak akan pernah habis untuk dinikmati. Aduh, nggak bisa satu kata, semuanya memang banyak kata untuk NTB. Kenangan begitu. akan penuh dengan indah di Lombok dan Sumbawa, infinite experiences. Oh, wow, terima kasih. Pak Direktur silakan untuk Nusa Tenggara Barat. Maju terus pendidikan NTB. Luar biasa, maju terus pendidikan NTB dari Dinas Perdagangan, ayo ke NTB Mall. UKM NTB Berjaya. Asik, NTB Berjaya. Ibu Kadis silakan. Industrialisasi wujudnya adalah kita mencintai, beli dan gunakan produk lokal. Yuk beli dan gunakan produk lokal. Terakhir Pak Kepala Dinas Kesehatan. NTB sehat dan cerdas, aman produktif. Yeay, luar biasa. Itu dia sesi kita untuk kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu para narasumber kita. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk narasumber hebat kita. Kita doakan semoga semuanya sehat dan bisa terus mendorong program-program Nusa Tenggara Barat tentu saja dengan bantuan kita semua ya teman-teman ya. Dan sekianlah sesi perbincangan kita dalam Bincang Gemilang kali ini 3 tahun Zulrohmi. Untuk itu saya Mia Rusmayanti harus undur diri, selanjutnya akan langsung saya serahkan kembali ke MC fenomenal kita Arul Zain. Silakan. Wow, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Kadis semuanya.
Ini yang selalu mengkawal Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur, Wah, Ibu Wakil Gubernur. Betul, mau masuk hutan, nyebrang sungai, dan ada foto yang terbaru di-post oleh Pak Gubernur. Apa itu? Ada posenya orang begini. Oh. Iya, foto dari Kepala Dinas Pariwisata. Ya, Dan tumben Kepala Dinas Pariwisata sekarang yang bisa eksplor langsung turun, ya, masuk hutan keluar hutan. Luar biasa. Ada Bunda Industri NTB yang keren, ada Bapak Menteri Perdagangan kita, iya, kemudian Menteri Kesehatan kita, Menteri Lingkungan Hidup, ini luar biasa. Dengan Direktur Pendidikan kita di sini. Oke, luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah telah selesai acara pada hari ini, Mia. Oke. Saya Oke. ingin menemani Ariel Zain sepertinya di Oke, sini. mari kita berdua di sini. Baik. Hari ini telah terlaksana tentunya Bincang Gemilang. 3 tahun pemerintahan Zul Rohmi biasa disapa ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada warga Nusa Tenggara Barat yang masih konsen menyaksikan acara ini dari rumah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita tampung dan kita akan langsung informasikan kepada instansi-instansi yang terkait. Baik, dan tentu saja kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Diskominfotik Nusa Tenggara Barat yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa pada hari ini. Iya, terima kasih kepada Bapak Sekda Nusa Tenggara Barat dan seluruh pejabat OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pastinya Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi pariwisata super prioritas akan menjadi kampung internasional yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia. Hal ini akan mempengaruhi pola kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Upaya strategis yang dapat dilakukan untuk melestarikannya ialah dengan mengembangkan desa-desa yang ada di NTB sebagai desa wisata. Desa wisata sendiri merupakan suatu daerah tujuan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas penunjang, dan kemudahan akses. Semuanya disajikan menyatu dengan tata cara dan tradisi warga desa. Kehadiran desa wisata diharapkan dapat meningkatnya pendapatan warga, membuka wawasan masyarakat desa, dan melahirkan kreativitas masyarakat, mendorong pelestarian budaya, adat, dan tradisi, menjaga kelestarian alam berkelanjutan, melahirkan industri kreatif, masyarakat desa, sehingga terwujudnya Sabta Pesona Wisata. Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam 5 tahun masa kepemimpinannya meletakkan kebijakan bidang pariwisata pada pengembangan 99 desa wisata dalam RPJMD tahun 2018 hingga 2023. Sebagai bukti keberhasilan program desa wisata, pada saat ini salah satu desa wisata Teteh Batu di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, resmi mewakili Indonesia dalam lomba internasional Best Tourism Village dari United Nations World Tourism Organization. Selain desa wisata Teteh Batu, sejumlah desa wisata di NTB yang memiliki pesona wisata, seperti Desa Wisata Kembang Kuning Lombok Timur, Desa Wisata Bilebante Lombok Tengah, Desa Wisata Kenanga di Kabupaten Bima, Desa Wisata Pulau Bungin di Sumbawa, dan Desa Wisata Mantar di Sumbawa Barat. Keberadaan desa wisata menjadi sangat strategis, menjadi alternatif tujuan wisata selain kawasan ekonomi khusus Mandalika
yang menjadi lokasi event internasional Superbike World Championship 2021 dan MotoGP 2022 mendatang. Keberhasilan pengembangan desa wisata tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dengan seluruh stakeholder. Kolaborasi yang dibangun untuk mensukseskan pengembangan desa wisata di NTB mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan keberlanjutan. Mari datang ke NTB, aneka pesona akan menyambut Anda. Indahnya persada Nusa Tenggara Barat dengan hutan rimba dan hijau dan aneka ragam marga satwa. Gunung-gunung yang tinggi, lembah ngarai dan sungai-sungai mengalir menambah semarak persada Nusa Tenggara Barat sebagai tempat mengukir keindahan abadi. Gubernur NTB terus berikhtiar memelihara kelestarian persada Nusa Tenggara Barat melalui program NTB Hijau. Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai ikhtiar memelihara warisan bangsa berupa alam nan indah agar senantiasa. Hasil hutan bukan kayu, pakan dan pupuk organik. Capaian penting industri Argo ini adalah pembangunan pabrik pakan terbesar di NTB yang berlokasi di STI Park Banyumulek. Industri permesinan, alat transportasi dan energi terbarukan. Sektor ini mencatat sejumlah hasil karya putra-putri NTB, diantaranya kendaraan listrik Lebui, Matrix B, dan Ngeboots. Industri kimia, farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan. Capaian sektor industri ini antara lain pengolahan kosmetik dan farmasi herbal seperti organik Lombok dan teh kelor, peralatan rapid test antigen Entram. Industri ekonomi kreatif seperti olahan kerajinan dan tenun khas, busana muslim, aneka kriya dan multimedia. Sektor industri ini telah sampai pasar ekspor, festival desainer tenun Lombok Sumbawa, fashion show, kriya expo tingkat nasional. Berdasarkan data sektoral Dinas Perindustrian Provinsi NTB, pertumbuhan industrialisasi saat ini mencapai 96.300 IKM dan melibatkan tenaga kerja sebanyak 321.123 orang. Produk-produk olahan industrialisasi saat ini telah merambah pasar nasional dan ekspor berkat gerakan bela beli produk lokal melalui gerai offline dan online NTB Mall. Sukses industrialisasi NTB semakin terbukti. Industrialisasi ini sebenarnya satu kemestian yang harus dilakukan oleh siapa saja yang diamanahkan jadi pemimpin sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya orang yang mampu melihat peluang di balik melimpahnya sebenarnya sumber daya alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan hadir sektor-sektor lain hasil-hasil hutan kita.
Nuansa alam Nusa Tenggara Barat yang indah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Menjaga lingkungan agar senantiasa bersih, asri dan lestari adalah salah satu cara mensyukuri anugerahnya. Keberadaan sampah di lingkungan sekitar kita belum mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Sampah masih menjadi masalah klasik karena pengelolaan sampah belum dilakukan secara komprehensif. Berbagai ancaman dapat timbul akibat sampah, seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, banjir, dan gangguan kesehatan, serta ancaman lainnya. Permasalahan sampah menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi NTB. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. Haji Zulkifli Mansyah, dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, berupaya membuat sampah menjadi berkah, bukan menjadikan sampah sebagai musibah. Melalui program NTB Zero Waste, Zurohmi berikhtiar untuk mengurangi sampah. NTB Zero Waste adalah model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya. Penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkuler. Saat ini, jumlah sarana pengelolaan sampah di seluruh wilayah NTB mencapai 7.097 unit, berupa bank sampah, komposer, lubang biopori, sumur biopori, TPS 3R, sehingga dapat mengurangi sampah sebanyak 37,60% per hari. Pengelolaan dan daur ulang sampah terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dan pelaku industri pusat daur ulang sampah, industri pembangkit listrik tenaga berbasis sampah, dan industri pengolahan limbah B3. Agar pengelolaan sampah terlaksana secara komprehensif, pemerintah Provinsi NTB juga telah menerapkan Eco Office, yakni kantor peduli lingkungan yang terintegrasi dengan manajemen perkantoran. Upaya ini diterapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang kebijakan strategis daerah dalam pengelolaan sampah. Melalui kebijakan Eco Office, pemerintah Provinsi NTB terus mendorong kesadaran akan pentingnya lingkungan dan pengelolaan sampah yang dimulai dari pemilahan di tong sampah sampai dengan pembuangan ke TPS dan TPA. Penerapan Eco Office memberikan dampak positif dalam pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penghematan air bersih, penghematan listrik, penghematan ATK, pemanfaatan ruang terbuka hijau, menjaga kebersihan dan keindahan. Semoga ikhtiar untuk menerapkan gaya hidup zero waste bisa terus berkembang dan terlaksana secara masif oleh semua pihak, sehingga lingkungan yang indah, asri dan lestari dapat diwariskan kepada anak cucu kita.